Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu sama Koko Budi lagi di hari Minggu ini adik-adik ya. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Udah pada bangun belum semuanya? Koko berharap adik-adik di rumah, dimanapun berada, tetap sehat selalu ya adik-adik ya. Tuhan Yesus selalu memberkati. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau masuk dalam kebaktian sekolah minggu kita. Nah, tahu dong kalau misalnya kita mau masuk ke dalam kebaktian, kita harus apa? Ya, kita harus berdoa dulu ya adik-adik ya. Nah, oke, waktu itu Koko mau ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama adik-adik ya. Koko mau adik-adik lipat tangan, tutup mata, nanti Koko berdoa buat adik-adik. Adik-adik berdoa dalam hati aja ya. Oke, yuk lipat tangan, tutup mata ya. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini yang begitu indahnya Bapak. Kami kembali bisa diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul kembali di dalam kebaktian sekolah minggu online kami Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu yang begitu indah, untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Bapak. Terima kasih. Sebentar lagi ya Bapak, kami mau masuk ke dalam kebaktian sekolah minggu kami. Engkau senantiasa memberkati adik-adik kami yang ada dimanapun berada. Mereka tetap setia, percaya, mau mengikut Engkau ya Bapak. Engkau juga berkati untuk guru-guru sekolah minggu, khususnya yang akan bawa firman Tuhan ya Bapak. Engkau berkati, Engkau berikan kebijaksanaan sehingga membawakan firman dan mudah dipahami oleh adik-adik kami ini ya Bapak. Terima kasih. Ini doa kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapak. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita mau muji Tuhan dulu ya, satu buah lagu. Nah hari ini Koko mau kita menyanyikan lagu satu pujian, judulnya apa ya, saya anak Tuhan kali ya. Ada lama atau mungkin King Kong sudah kemarin adik-adik ya. Ya udahlah, firman Tuhan aja adik-adik ya, gampang ya adik-adik. Sudah hafal juga adik-adik ya firman Tuhan ya adik-adik ya. Oke, nah kita menyanyi bersama-sama dulu ya. Oke, baik. Gimana adik-adik puji-pujiannya? Wah senang gak adik-adik memuji Tuhan? Nah,
nanti kalau misalnya adik-adik mau melanjutkannya lagi, mau muji Tuhan lagi, nanti bisa lanjutkan di rumah adik-adik ya. Di rumah bisa lihat di YouTube atau dimanapun, karena kalau muji Tuhan ini kan nggak mesti harus pas lagi ke gereja. Nanti kalau misalnya adik-adik lagi kangen, lagi rindu pingin muji Tuhan, seperti hati kita tuh lebih senang muji Tuhan, dimanapun bisa adik-adik ya. Adik-adik di rumah mau tidur, mau pas lagi nyantai, lagi nggak ada kerjaan, lagi mau muji Tuhan, silahkan ya adik-adik ya. Oke, baik adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan kita. Nah, hari ini Koko mau melanjutkan firman Tuhan yang minggu lalu. Minggu lalu adik-adik masih ingat kan cerita tentang Yusuf, seorang anak yang begitu taat kepada Tuhan, yang setia sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Tetapi saudara-saudaranya benci sama dia. Akhirnya apa? Dia dijual ya adik-adik ya. Dijual kepada pedagang yang lagi lewat di dekat rumahnya, yang mau pergi ke Mesir. Nah, akhirnya Yusuf itu kan dijual ya ke pedagang itu untuk dibawa ke Mesir ya adik. Nah, Koko nih lagi sambung nih ke ceritanya. Jadi di Mesir ya adik, Yusuf itu dijual lagi kepada seorang tuan ya adik ya. Tuan Potifar namanya adik. Nah, di Potifar itu Yusuf bekerja sebagai anak buahnya Potifar ya adik ya. Nah, di situ Yusuf bekerja dengan baik, rajin. Ya, adik masih ingat kan kalau minggu lalu kalau Yusuf itu begitu disayang sama atau begitu dikasih oleh tuannya Potifar itu karena dia sangat bekerja dengan baik. Nah, ternyata adik ada yang jahat ya adik, ada yang jahat, ada yang bermaksud jahat kepada Yusuf ya adik. Istri Potifar ya adik. Ya, jadi Potifar ini punya istri. Nah, istri Potifar ini ya adik melihat Yusuf itu dia tertarik, dia suka sama Yusuf ini ya adik. Wah, kira-kira boleh nggak gitu adik? Masa sih istri Potifar sudah punya suami, yaitu bapak Potifar, tapi dia mau merayu si Yusuf ini adik. Dia tertarik sama Yusuf ini. Kira-kira Yusuf tertarik nggak sama godaan, rayuan dari istri Potifar ini adik? Nah, ternyata Yusuf ini menolak adik-adik. Jadi istri Potifar ini adik-adik merayu si Yusuf ini, merayu, tapi Yusuf ini nggak mau, dia menolak adik-adik. Dan akhirnya istri Potifar ini kecewa adik-adik karena nggak mau kan ajakan untuk berbuat jahat ini, nggak mau dia. Udah akhirnya kesal. Istri Potifar ini kesal ya adik-adik. Dia lapor kepada suaminya. Dia bilang, Pak, itu si Yusuf mau berbuat jahat kepada saya, dia merayu saya. Wah, ternyata istri Potifar ini membalikkan kata, memfitnah Yusuf ini adik-adik karena dia kesal. Yusuf ini nggak mau berbuat dosa sama dia. Akhirnya dia memfitnah si Yusuf ini biar dia dihukum. Akhirnya Potifar ini mendengar, istri saya mau digoda, mau dirayu sama si Yusuf. Ini jahat, ini kurang ajar katanya. Saya udah bagus kasih kamu kerjaan, tapi kamu kayak gini. Akhirnya singkat cerita, Yusuf pun dihukum adik-adik ya. Yusuf dibawa ke dalam penjara adik-adik, di penjara adik-adik ya. Nah, jadi ceritanya sekarang Yusuf ini dibawa ke dalam sebuah penjara adik-adik. Di dalam penjara ini adik-adik, ternyata ada 2 orang juga yang dipenjara yang berbuat salah adik. Dia adalah juru minum atau juru makan istana di Raja Firaun ya adik. Nah, tahu nggak juru minum itu seperti apa ya? Juru minum tugasnya seperti buat minum lah adik. Nah, kalau juru roti itu kalau dulu namanya juru roti, kalau mungkin sekarang kita kenalnya koki. Adik tahu kan yang membuat masak. Nah, itu koki. Nah, kalau dulu itu namanya juru roti ya adik ya. Nah, 2 orang ini adik ditawan juga di dalam penjara bersama Yusuf ya adik. Nah, jadi suatu hari adik si Yusuf ini bingung melihat kedua orang ini lagi galau, lagi bingung, lagi ya kayak kesusahan hati gitu. Jadi akhirnya Yusuf
bertanya kepada kedua orang itu, "Hai saudaraku, kamu kenapa? Kok kayaknya susah hati gitu?" Ternyata di kedua orang ini pada malam harinya itu bermimpi. Dia punya mimpi yang buat mereka tuh mengartikannya bingung. Mereka bingung apa sih arti mimpi mereka ini, karena mereka bermimpinya berbarengan adik-adik. Akhirnya juru minum itu, "Saya punya mimpi," katanya, "tapi saya bingung." Oh, Yusuf bilang begitu. "Wah, bukankah Allah Tuhan itu bisa mengartikan segala mimpi?" katanya. "Ceritakan aja," katanya. Dia bilang, Tuhan Allahku itu bisa mengartikan semua mimpi. Jadi ceritakan aja mimpi kamu, nanti saya akan bantu. Wah ya, akhirnya juru minum ini pun cerita kepada si Yusuf ini adik. "Jadi tadi malam saya mimpi, Pak Yusuf. Saya mimpi saya membawa cawan istana Raja Firaun." Jadi dulu itu ada namanya cawan ya, jadi untuk raja minum ya. Jadi cawan Raja Firaun ini saya melihat ada 3 tangkai anggur ya, jadi tahu nggak buah anggur jadi dulu minuman mewah itu di dalam istana itu minuman namanya minum anggur ya jadi. Kalau minuman anggur ini ya jadi dibuat dari buah-buahan anggur ya, buah-buahan anggur ya, itu yang masih bagus, yang baik ya, diperas airnya untuk dimasukkan di dalam cawan itu ada untuk diminum raja-raja, untuk bangsawan adik-adik ya. Jadi saya bermimpi saya bawa cawannya Raja Firaun, ada 3 tangkai buah anggur yang bagus, yang baru berbuah. Wah, pokoknya buahnya luar biasa, segar. Jadi saya tuh memeras air itu masuk dalam cawan itu menjadi anggur, menjadi minuman anggur ya. Wah, lalu cerita begitu. Lalu Yusuf, "Oh baik, jadi mimpi kamu itu artinya begini, 3 tangkai anggur itu artinya 3 hari. Jadi 3 hari kemudian kamu akan dibebaskan dari penjara ini. Kamu akan dikembalikan lagi bekerja sebagai juru minum istana Raja Firaun. Kamu akan kembali lagi, kamu akan diangkat lagi sama Raja Firaun menjadi juru minumnya." Wah, senang sekali ya tukang minum itu mendengar arti mimpi itu. Dan Yusuf berkata kepada juru minum, dia bilang, "Nanti kalau seandainya kamu sudah dibebaskan, nanti kamu ketemu Raja Firaun, kamu tolong pesankan kepada Raja Firaun kalau saya di sini tidak bersalah, saya di penjara di sini nggak bersalah, saya nggak melakukan kesalahan apa-apa, tolong bebaskan saya," katanya. "Oke," kata Raja minum adik ya. Lalu juru makan ini adik juga cerita kepada Yusuf adik. Dia cerita juga tentang mimpinya. "Saya bermimpi saya membawa 3 bakul adik. Tahu nggak bakul? Bakul itu tempat makan ya adik ya, tempat makan gitu, tempat nampung gitu adik. Ada 3 bakul ya adik. Ada isi roti dan makanan ya adik. Dia tuh bagi mangkul di atas kepalanya adik kan. 3 mampan itu adik, 3 mampan itu lagi dia pangkul adik. Tetapi di makanan itu adik dimakan sama burung-burung, habis semuanya. Jadi waktu di pangkul-pangkul gitu ada burung-burung makan semua makanannya adik, jadi habis ya adik. Mimpinya kayak gitu. Lalu Yusuf berkata begini, arti mimpi kamu itu 3 bakul itu juga artinya adalah 3 hari. Jadi 3 hari kemudian kamu juga akan dibebaskan. Kamu akan dibebaskan, tetapi kamu akan dihukum mati. Kamu akan digantung sama oleh Raja Firaun," katanya. Jadi gitu arti mimpi dari tukang roti ini adik-adik ya. Singkat cerita adik, 3 hari kemudian terjadilah. Benar, kedua orang ini akhirnya bebas ya adik-adik. Yang tukang minum akhirnya dipanggil ke istana sama Raja Firaun. Dia ditugaskan kembali menjadi tukang minum di istana. Dia menyediakan anggur-anggur buat Raja Firaun adik. Akhirnya dia bebas. Tetapi adik, apa? Dia lupa pesannya Yusuf adik. Apa pesannya?
Pak Yusuf ada berpesan kepada tukang minum itu adik-adik ya, kalau kamu bebas, kamu bilang ke Raja Firaun kalau saya tidak bersalah di penjara, bebaskan saya. Ternyata dia lupa adik-adik, sudah dibebaskan, sudah diartikan mimpinya, ternyata dia lupa sama isi Yusuf ini. Oke adik-adik, nah bagaimana dengan yang tukang roti itu adik-adik? Nah sesuai ramalan Yusuf, dia dibebaskan ya adik-adik, tapi dia dibebaskan dihukum gantung ya adik-adik ya. Ternyata dia dihukum mati ya adik-adik. Nah ternyata semua arti mimpi yang ditafsirkan Yusuf itu semuanya benar-benar terjadi ya adik-adik ya. Bagaimana Yusuf adik-adik? Ya Yusuf akhirnya masih tetap di dalam penjara adik-adik. Dia masih tetap di penjara karena tukang minum itu lupa sama Yusuf. Dia lupa memberitahu kepada Raja Firaun tentang pesan dari Yusuf ini. Bagaimana dengan Yusuf? Apakah dia sedih? Apakah dia kecewa? Ya kalau sebagai manusia biasa mungkin kecewa adik-adik ya. Koko juga akan kecewa sih sebenarnya kalau seperti itu. Tetapi Yusuf itu berbeda adik-adik. Walaupun akhirnya dia tidak dibebaskan, dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap setia sama Tuhan. Dia di dalam penjara, dia tetap berdoa sama Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan senantiasa memberkati dia dimanapun dia berada, walaupun di penjara adik-adik. Itu sangat luar biasa adik-adik ya. Kita harus bagaimana meniru, belajar dari Yusuf ini adik-adik. Dia sudah dibuang dari keluarganya, dari rumahnya jauh, dia dibuang ke sana, nggak tahu kemana, di tempat asing. Habis itu dia difitnah lagi sama istri Potifar, dimasukkan ke penjara. Begitu banyak ya adik-adik ya hal-hal yang jelek yang didapatkan oleh Yusuf, tetapi dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap setia sama Tuhan. Dia tidak tinggalkan Tuhan. Dia tidak benci sama Tuhan. Nah, firman Koko sampai di sini adik-adik ya, yang dimana kita mau belajar. Nah, jadi begitulah adik-adik ya firman Tuhan Koko pada pagi hari ini adik-adik ya. Kita mau belajar seperti Yusuf. Bagaimana kita mau teladan seperti Yusuf. Bagaimana dia tetap setia dalam keadaan apapun. Dia percaya sama Tuhan. Dia nggak mau menyalahkan Tuhan, dia nggak mau benci Tuhan. Tuhan, saya sudah baik loh, saya sudah berbuat seperti ini loh, saya sudah hari berdoa sama Tuhan, kok masih aja Tuhan nggak menyelamatkan saya, Tuhan tidak memberi saya itu kebaikan. Tapi dia nggak, dia tetap percaya bahwa Tuhan suatu saat pasti akan menolong dia, akan tetap menyertai dia di dalam keadaan apapun, walaupun di dalam penjara adik-adik ya. Nah itulah yang poin yang Koko mau bagikan adik ya. Kalau firman Tuhan ini kita mau belajar seperti Yusuf yang tetap setia, tidak percaya, tidak membenci, tidak mengungkap Tuhan Yesus ya adik ya. Oke, baik adik-adik, seperti biasa di akhir dari firman Tuhan kita pasti ada kuis ya adik ya. Nah kuis ini nanti adik bisa jawab di kertas, nanti dikirim dalam grup adik ya. Adik nanti bisa putar kembali atau gimana kalau misalnya apa ya kira jawabannya, adik bisa putar kembali videonya, dengarkan dengan baik adik ya, karena pertanyaannya nggak susah kok adik, gampang sekali adik ya. Nah adik pertanyaan Koko pada minggu ini adik untuk kuisnya, siapakah yang diartikan ditafsirkan mimpi oleh Yusuf itu adik-adik? Jadi di dalam penjara ada 2 orang adik-adik. Siapakah orang itu adik-adik yang ditafsirkan mimpi oleh Yusuf itu adik-adik? Nah 2 orang itu adik-adik tulis ya adik-adik ya. Siapa dia? Oke, baik. Nanti jawabannya adik-adik tulis di dalam kertas putih, kirim ke WA. Nanti Koko akan spin siapa pemenang untuk minggu ini adik-adik ya. Baik adik-adik, inilah penutupan dari Koko. Koko mau mengucapkan selamat hari Minggu adik-adik ya. Senantiasa Tuhan memberkati. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Koko mau menutup kebaktian ini dengan doa adik-adik ya. Adik-adik lipat tangan, tutup mata. Koko akan berdoa adik-adik. Oke, baik. Tuhan Yesus, sungguh luar biasa firman-Mu ya Bapa. Ajari kami bisa menjadi teladan seperti Yusuf. Kami mau belajar bagaimana imannya luar biasa kepada Engkau, tetap setia kepada Engkau walau keadaan begitu sulit, keadaan begitu asing bagi dia di tempat yang dia nggak kenal. Dia tetap percaya,
dia dijahatin, dia tetap percaya Engkau sudah memberkati. Tuhan, biarlah firman ini bisa menjadi teladan buat kami dan adik-adik kami ya Bapak. Bapak, kami berdoa juga untuk setiap adik-adik kami yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Kau senantiasa memberkati, Kau berikan kesehatan, Kau berkati juga untuk studi mereka. Kau juga berkati Bapak untuk orang tua mereka, dalam pekerjaan mereka, berkat mereka. Kau senantiasa memberkati, Kau menaungi Bapak. Kami juga berdoa Bapak untuk guru-guru sekolah minggu kami, untuk pelayanan kami. Kiranya kami bisa memberikan yang terbaik ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak. Kami menyerahkan kebaktian ini, Kau berkati. Hanya dalam namamu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, jadi ini penutupannya. Koko sudah berdoa juga. Kita sampai ketemu lagi di minggu depan dan di lain waktu adik-adik ya. Oke, sampai hari Minggu. Dadah.